rahimakumullah. Tema khutbah pada siang ini, kalau yang lalu saya menyampaikan jangan berhenti menjadi guru, sekarang jangan berhenti belajar. Belajar berarti kalau dulu kita baca, tulis, berpikir, hafal, pasti itu. Kalau kita belajar seperti itu, insya Allah benar-benar kita akan mendapatkannya. Kalau sekarang kita dengerin, ya, tapi itu juga merupakan karunia. Bisa dengar, karunia dari Allah. Banyak karunia dari Allah. Ngantuk itu karunia. Jadi kalau sekarang ada yang tidur, biarin aja, karena itu karunia dari Allah. Lagi dengerin khutbah nggak kedengeran, jadi nggak dapat nilai khutbahnya. Dapat karunia ngantuk tidur. Hadirin rahimakumullah. Dengan belajar, baca, tulis, berpikir, hafal, maka kita akan mengerti. Itu yang dinamakan kognitif, pengetahuan. Kita mendapatkan kognitifnya. Dengan kita paham, maka menjadi afektif, sikap. Ketika kita belajar tentang sodako, kemudian kita cinta sodako, kita beramal kayak tadi, kita langsung menyisihkan harta kita, itu berarti afektif, sikap kita. Jadi belajar itu ada 3. Yang terakhir ada psikomotor. Kita praktekkan, tahu, ada ilmunya, dipraktekkan. Begitu juga dengan sholat, tidak hanya sekedar kita tahu. Hadirin rahimakumullah. Dengan belajar, kita semakin banyak yang kita tahu. Guru saya di SMA 12 mengatakan, ini guru bahasa Jerman, dia mengatakan, the more study, the more nothing. Dengan banyak belajar, maka banyak yang kita tidak tahu. Tuh beliau bilang gitu. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. The more study, the more nothing. Banyak belajar, banyak yang tidak tahu, sehingga terpacu untuk senantiasa belajar. Makanya pantas apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah olehmu, ya, satu orang kalau utlubil, tuntutlah, belajar ya. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Kalau kita belajar ilmu nahunya, utlubi itu satu orang. Kalau utlubu, utlubul ilma itu boleh juga. Jadi lifelong education konsep dalam belajar ini. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan lifelong education, belajar sepanjang hidup. Itu konsep Islam. Hidup untuk belajar itu yang nggak benar. Yang ada adalah belajar kita untuk hidup. Jadi kalau orang yang nggak belajar, jadi bagaimana hidupnya? Ya. Jadi hidup untuk ibadah, ada lagi nanti lanjutannya. Nah, sekarang ini sebentar lagi Senin besok itu di kita di Jakarta itu PTM-nya pembelajaran tatap muka terbatasnya sekarang 100%. Senin besok. Jadi anak kita itu dibangunin, diajarin untuk belajar, untuk ke sekolah. Ini kan nilainya nilai COVID kemarin. Kenapa saya katakan nilai COVID? Ya yang gurunya kasihan. 6 materi yang dia belajar cuma 1 kali. Yang 5-nya mana? Dikasih nilai COVID oleh gurunya 65, 65, 65. Saya ngasih seperti itu. Nggak pernah nggak belajar. Kalau saya nggak kasih nilai ditanya oleh kepala sekolahnya, mana nilainya itu? Kok nggak dihubungin susah. Ya, orang tuanya juga kurang perhatian, anaknya tidur, yang belajar orang tua. Ya. Jadi 6 materi itu 2 kali latihan, 1 kali ulangan, 6 kali 3, 18. 1 semester pelajaran agama sama saya kan gitu. Jadi cuma dapat 2, 3 nilai ulangan, nilai pas semester sama nilai ulangan 1. Dia cuma 3 nilainya. Sisanya mana? Saya kasih nilai COVID. Nah itu, karena dibantuin sama COVID saya tahu. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita sudah belajar, semakin tahu kita,
Ini bahayanya orang yang punya ilmu itu ada 3 sesungguhnya. Apa itu? Hasad, riya, ujub. Ujub itu merasa paling hebat, yang lain kecil. Nggak boleh itu begitu ya. Itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah ada di sini ya, di tempat saya ada gurunya, kakak saya yang ngajar ya, itu Hidayatul Bidayah. Itu ada itu yang bisa merusak kita secara ilmu kita, secara amal kita. Hasad, riya, dan ujub. Ujub merasa bangga, merasa paling hebat. Padahal Allah juga sudah mengingatkan, wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Di atas orang yang pintar itu ada lagi yang lebih pintar, yang maha pintar ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik anak-anak kita. Ngomong sama anak kita, "Neng, belajar, tolong belajar agar menjadi orang yang benar." Kalau orang benar gak korupsi, sekarang banyak yang korupsi, nggak ketangkep karena yang nanggapin korupsi dipecat kan gitu. Belajar supaya jadi orang benar dan pinter kan gitu. Tapi kalau orang jadi pinter dan benar, pinter ya korupsi dah tuh. Kalau orang yang pinter itu nggak mau masuk nasihat-nasihat, tapi kalau orang benar walaupun dia pinter, nasihat-nasihat, kritik-kritik dia terima dengan baik. Hadirin rahimakumullah, apa yang sesungguhnya saya sampaikan ini adalah sesungguhnya sebagaimana Allah berfirman, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pembelajaran, berilah peringatan. Di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, berilah nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang orang yang beriman itu? Yang hadir di sini lah, itu Allah yang ngomong. Kalau enggak, ini Allah yang ngomong, bukan saya. Nah, Allah yang ngomong inilah yang beriman, yang di sini ada semuanya, ya. Makanya diberikan peringatan, diberikan nasihat, pembelajaran. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya hanya sekedar untuk mengingatkan. Dan pada ayat berikutnya Allah sampaikan ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia, aku ciptakan jin dan manusia supaya menyembah kepadaku, agar menyembah kepadaku, liya'buduni. Ninya itu aku dibuang ya. Nunnya itu kan nun wikoyah. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu nun wikoyah. Asalnya liya'budu, ya'buduna, jadi nunnya hilang dibuang gitu ya kalau kita belajar ilmu nahwu. Di an ya'budu. Ada yang mengatakan lam kai, bermakna huruf jar ya. Ya'buduni yang gitu ya. Ada yang mengatakan, banyak sekali itu pendapat-pendapat kalau kita buka di dalam satu perpustakaan Google ya. Saya suka buka itu pendapat-pendapatnya. Memang pakai bahasa Arab, tapi kita harus belajar bahasa Arabnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kok Allah nyuruh kita menyembah kepadanya? Kenapa? Allah butuh? Enggak. Allah enggak butuh. Tujuan Allah menyuruh kita menyembah itu sebetulnya ujian bagi kita. Apakah kita menjadi orang yang taat atau yang durhaka? Cuma itu saja Allah. Ya, nanti di ayat yang terakhir berikut ada lagi jawaban Allah. Jadi kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Qur'an ini luar biasa. Dari di Arab, di Inggris, di Amerika enggak berubah tuh, lain dengan Bible berubah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa apa? Ya, Quran enggak berubah tetap. Makanya kalau orang yang belajar Al-Qur'an, maka dia akan menjadi muslim walaupun orang non-muslim itu. Walaupun orang ateis itu. Yang kalau saya pelajari seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kita taat, maka kita akan mendapatkan BDAS dalam pembelajaran ini. Saya sering sampaikan, BDAS, apa itu? Bahagia dunia, akhirat surga. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi yang enggak taat, durhaka, dapat BDAS. Dapat BDAS juga. BDAS-nya bahkan 2. Ya, binasa dunia, akhirat sengsara. Ada juga bahagia dunia karena korupsi masih ada, belum ketangkep. Ntar kalau udah pensiun ketangkep itu gitu biasanya. Nah, akhirat sengsara. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir masih ya. Ayat berikutnya kalau kita ingat ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun.
Ya. Aku tidak menginginkan sedikit pun rizki dari mereka. Nah, makanya kan Allah enggak nyuruh bukan karena dia pengen rizki. Dan juga aku tidak ingin mereka itu memberi makan kepadaku. Ayut'imun, ya. An yut'imuna asalnya, tapi kan ada an, nunnya hilang, nun wiqayah lagi tadi kalau kita belajar ilmu nahwu. Jadi ayut'imuni, kalim mutakalim, ya. Nah itu ayut'imuni, ama yut'imu, ala yut'imu. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya yang terakhir, ya. Innallaha huwar razzaqu. Sesungguhnya Allah itu dialah yang memberi rezeki. Zul kuwatil matin, yang mempunyai kekuatan dan kekokohan. Jadi disuruhnya kita ibadah oleh Allah supaya segala aktivitas hidup kita itu bernilai ibadah. Duduknya kita di sini ibadah, dengerinnya ibadah, bekerjanya kita di kantor di mana saja belajar ibadah. Itu begitu. Jadi all your activities and your entire life, seluruh aktivitas hidup kita dan gerak kita, either according dan jika sesuai, either according with the law of God, sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Allah suka, Allah redha, itu nilainya ibadah. Jadi belajar pun nilainya ibadah.